Subuh adalah barometer yang membedakan apakah kita termasuk dalam diri kita ini ada ciri-ciri orang munafik atau tidak. Karena itu Nabi SAW bersabda, inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul 'isya wa salatul fajri. Salat yang paling berat untuk orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Seandainya mereka tahu besarnya pahala dalam salat ini, maka sungguh mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Langkah kaki kita dari rumah menuju masjid di waktu salat subuh itu adalah langkah kaki yang akan mempermudah langkah kita kelak di atas siratal mustaqim. Nabi SAW bersabda, basyiril masya'ina fi dhulami ila al-masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Beritahukan kabar gembira kepada orang-orang yang melangkahkan kaki di kegelapan malam menuju masjid-masjid yang ada dengan cahaya yang sempurna kelak dari kiamat. Di antara penjelasan mana yang cahaya yang sempurna ini adalah cahaya yang menerangi kelak di atas sirat. Bahkan orang yang salat subuh dan asar juga berjamaah itu termasuk orang yang diharamkan untuk masuk ke dalam api neraka. Karena Nabi SAW bersabda dari kalam Al-Bukhari dan Muslim, lan yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan disentuh api neraka seorang yang salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Bahkan salat ini menjadi penyebab kelak kita melihat Allah di hari kiamat. Karena Nabi SAW pernah duduk-duduk di tengah bulan purnama. Kemudian beliau bersabda kepada para sahabatnya, innakum la tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sungguh kalian kelak akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian persis melihat bulan purnama ini. La tudammuna fil uryati, dan kalian tidak akan desak-desakan untuk melihatnya. Nah, kalimat tidak desak-desakan untuk melihatnya, maka para ahlul ilm menjelaskan, mereka-mereka yang berpegang teguh kepada salaf menjelaskan ini menunjukkan Allah itu ada di atas. Karena kenapa? Kalau dia di pojok, kalau di sana, kalau di sini, antum kalau banyak orang melihatnya gimana? Pasti akan desak-desakan untuk kepingin lihatnya. Tapi kalau posisinya di atas, maka Nabi katakan la tudammun fil urid, kalian tidak akan desak-desakan melihatnya. Karena kalau posisinya di atas kita tinggal noleh, maka semua bisa noleh ke atas. Karena itu ahlul ilm menjelaskan di sini di antara dalil yang menunjukkan Allah itu ada di atas. Ibnu Qayyim rahimahullah sampai berkata tidak lebih, bahkan lebih dari 1000 dalil yang menunjukkan Allah itu ada di atas. Makanya beliau bersabda, wa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Jika bisa kalian tidak meninggalkan salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, maka lakukanlah. Jadi salat subuh dan asar. Nanti antum akan belajar salat-salat itu punya keutamaan masing-masing. Dan yang paling banyak keutamaannya dijelaskan adalah salat subuh. Salat subuh punya keutamaan kalau digabungkan dengan isya. Salat subuh punya keutamaan kalau disertai dengan salat asar. Kalau isya dan subuh, antum tadi malam salat isya berjamaah, sekarang salat subuh berjamaah, maka Nabi jelaskan kita mendapatkan pahala salat malam semalam suntuk. Sebagaimana diriwayatkan dari Utsman bin Affan dari Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, man shallal isya fi jamaah, barang siapa yang salat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, pahalanya itu seperti dia salat malam setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah, dan barang siapa yang salat subuh juga berjamaah, faka'annama shallal lail kullah, pahalanya itu seperti dia salat malam semalam suntuk. Ini luar biasanya salat ini. Subuh adalah banyak keutamaan lain yang dijelaskan. Bahkan dia termasuk di antara salat yang disaksikan oleh malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Qur'anul fajr, maksudnya itu adalah salat subuh, itu adalah disaksikan oleh malaikat. Bahkan malaikat itu silih ganti datang kepada kita, akhi. Mereka terjadi pergantian menjaga kita itu salat subuh dan asar. Makanya Nabi SAW bersabda dari kalam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wal malaikatun bin-nahar wa yatamuna fi salatil fajr wa salatil asri. Malaikat silih berganti mendatangi kalian. Itu, dan mereka berkumpul di waktu subuh dan waktu asar. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum fa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian mereka yang menjaga kalian di malam hari naik bertemu dengan Allah, lalu
Mereka ditanya oleh Allah, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian meninggalkan hamba-Ku? Fayaqulun, mereka berkata, "Taraknahum wa musallun wa atainahum musallun." Kami tinggalin dia lagi salat subuh, kami datang dia lagi salat subuh. Maka malaikat juga berdoa, "Allah maghfirhum yaumiddin." Ya Allah, ampuni mereka kelak dari kiamat. Karena itu nanti salah satu orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang salat subuh dan asar secara berjamaah. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita mulai singgung sekilas ala malaikat. Berbicara masalah malaikat, ikhwatul iman rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan doa orang yang didoakan malaikat? Sebenarnya kita lihat dulu nanti. Sebelumnya kita singgung dulu apa itu malaikat. Malaikat, ikhwatul iman rahimakumullah, adalah salah satu di antara makhluk Allah yang dikasih tugas. Itu di antaranya itu ada 3, yaitu malaikat, jin dan manusia. Dan ini juga menunjukkan urutan penciptaan sebagaimana diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha tentang bahan penciptaannya, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marij min nar. Jin itu diciptakan dari kobaran api. Jadi marijin min nar, marijun nar itu artinya api yang kalau kita lihat kan api yang sering gini itu. Nah, itu panasnya itu diciptakan jin dari sana. Wa khuliqa Adam mimma usifa lakum, dan Adam itu diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepada kalian, yaitu tanah. Dan yang perlu kita ketahui, Adam itu adalah bapaknya atau nenek moyangnya manusia, sebagaimana iblis nenek moyang jin. Jadi iblis sekali lagi bukan termasuk golongan malaikat, dia adalah golongan jin. Allah firmankan di dalam surat Al-Kahfi ayat 50, kana minal jinni. Iblis itu dari golongan jin. Fafasaqa an amri rabbi, lalu dia ingkar terhadap perintah Rabbnya. Jadi iblis itu bukan golongan malaikat, dia termasuk golongan jin. Malaikat ini akhwatani rahimahullah, makhluk yang besarnya itu enggak kebayang sama perkiraan kita, enggak kebayang. Kita lihat contoh misalnya malaikat pemikul arsy yang jumlahnya itu adalah 8 orang. Nabi jelaskan salah satunya, "Udzina li an uhadditha an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy." Aku diizinkan bercerita tentang salah seorang malaikat dari malaikat pemikul arsy. Ma baina sahmati udhuni ila atiki. Jarak antara sahmah itu daun telinga paling bawah. Daun telinga paling bawah ke pundak, masiratu 700 am, perjalanan 700 tahun. Kebayang enggak? Udah jangan dibayangin, diimanin aja. Gimana antum bisa bayangin kesini 700 tahun? Itu malaikat pemikul arsy. Bahkan Nabi pernah bersabda juga, Jibril pernah datang kepadaku dalam wujud aslinya. Nabi jelaskan, lahu 600 janah. Dia itu memiliki 600 sayap. Likulli janahin saddal ufuq. Satu sayap itu nutup timur dan barat. Dari sayap itu berjatuhan permata dan berlian yang hanya Allah tahu jumlahnya. Sekarang kalau malaikatnya aja gini, akhi, lalu bagaimana besarnya Allah? Makanya kita mengucapkan Allahu Akbar. Itu makhluknya. Makhluk paling besar itu adalah arsy. Dan yang kedua paling besar itu kursi. Kalau bumi diletakkan di kursi, itu seperti kelereng yang diletakkan di padang gurun yang sangat luas. Tapi kalau kursi diletakkan di arsy, sama seperti kelereng yang diletakkan di padang gurun yang sangat luas. Makanya kalau antum nanti membaca terkait dengan sorga, jarak satu tingkat ke tingkat berikutnya sorga itu perjalanan 100 tahun. Orang yang paling akhir masuk surga, Nabi jelaskan orang yang paling akhir masuk surga, kalau udah ada masuk surga, pintu surga ditutup, pintu neraka ditutup. Dikasih tempat tinggal seluas langit dan bumi 10 kali lipatnya. Dan dikasih istri 2. Jadi kalau antum mengatakan, ya Ustaz yang penting masuk surga, pasti antum belakangan masuk surga.
Kalau antum belakang masuk surga pasti mampir di neraka dulu. Jangan coba berkata yang penting masuk surga. Antum pasti mampir di neraka dulu akhir. Gitu kan. Berarti antum golongan akhir-akhir masuk surga. Kalau antum nggak akhir-akhir masuk surga, pasti di neraka dulu. Gitu. Dikasih istri 2, jadi di surga nggak ada berisi 1 akhir. Kalau antum mau poligami di surga aja lah. Yang mati syahid dikasih istri 72. 2 diantaranya itu dari istrinya dari dunia, 70-nya dari bidadari. Jadi kalau antum lebih banyak istri mati syahid aja. Tapi jangan mati sangit gitu kan. Ngebom sana ngebom sini gitu kan. Ya. Nah, lalu akhwat rahimakumullah, ada beberapa nama malaikat yang beredar di masyarakat kita, ternyata itu tidak terdapat di dalam kitab Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan penamaan malaikat itu. Salah satu di antara malaikat yang sudah begitu terkenal di masyarakat kita adalah penamaan malaikat pencabut nyawa dengan nama Israel. Tidak ada satupun riwayat nama malaikat pencabut nyawa itu namanya Israel. Penamaan malaikat pencabut nyawa namanya Israel tidak terdapat di dalam kitab kita Al-Quran maupun sunnah. Hatta hadis sahihnya doibnya pun tidak ada. Yang ada penamaan malaikat pencabut nyawa itu Israel hanya ada dalam kitab Injil Perjanjian Lama, diambil oleh orang Indonesia. Makanya Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, penulis tafsir Ibnu Katsir, beliau berkata, telah datang keterangan dari beberapa athar yang menyebutkan malaikat maut dengan nama Israel, meskipun hal ini tidak didapati di dalam Al-Quran, juga tidak dapat di dalam hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan akan penamaan ini. Nama malaikat pencabut nyawa yang ada di dalam Al-Quran namanya adalah Malakul Maut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah As-Sajdah ayat 11, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah Muhammad, malakul maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu, kemudian kepada Rabbmu kamu akan dikembalikan. Jadi nama yang kita dapatkan di dalam Al-Quran adalah namanya Malakul Maut, bukan Israel. Lalu di antara nama malaikat yang ini bukan nama malaikat, tapi ini adalah sifat dari malaikat. Nih, terutama antum yang sekolah, hati-hati, hampir semua buku-buku mengatakan nama Malakul Maut itu adalah Israel. Lalu di antara nama malaikat yang tidak terdapat penamaannya itu, dan ini bukan nama malaikat sebenarnya, adalah sifat dari malaikat, adalah penamaan malaikat pencatat amal kebaikan yang ada di sebelah kanan kiri kita itu dengan nama Raqib dan Atid. Ini bukan nama, akhi. Raqib dan Atid ini adalah sifat malaikat, bukan nama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf ayat 17 dan 18, "Idz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Yaitu 2 malaikat yang mencatat amal perbuatan, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lainnya duduk di sebelah kiri. Tidak ada suatu ucapan pun terucap melainkan ada Raqib dan Atid. Nah, kalimat Raqib dan Atid itu adalah artinya yang malaikat yang selalu mengawasi dan siap mencatat. Jadi kalau antum belajar bahasa Arab, kalau dia memang isim fa'il atau pelaku, maka namanya bukan Raqib tapi Raqib. Nah, makanya di sini kalimat Raqib, Atid itu adalah sifat, bukan kata bukan isim fa'il. Makanya apa kata Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil, beliau ini guru besar akidah di Universitas Ibnu Saud. Beliau sekarang masih ngajar juga di sana. Beliau berkata apa? Penyebutan Raqib dan Atid, nama penyebutan mereka ini dengan nama Raqib dan Atid tidaklah benar. Raqib dan Atid adalah sifat malaikat yang mencatat perbuatan hamba. Makna Raqib dan Atid adalah 2 malaikat yang senantiasa hadir dan menyaksikan, tidak pernah luput dari seorang hamba, dan tidak dimasukkan Raqib dan Atid adalah nama dari kedua malaikat tersebut. Di antara nama malaikat juga yang terdapat hadis sahih penjelasannya adalah penamaan malaikat penjaga surga dengan nama Ridwan. Ridwan ini semua penjelasan namanya itu adalah hadisnya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Malik itu ada dalam Al-Qur'an. Lalu Jibril, Mikail itu juga ada dalam Al-Qur'an. Israfil ada dalam hadis, Munkar dan Nakir itu adanya di dalam hadis. Malaikat yang jarang kita sebut adalah Harut Marut yang ada dalam surah Al-Baqarah, ayat yang panjang terkait dengan sihir, maka itu jarang disebut nama malaikat ini. Nah, kepada antum ajarin anak antum agar jangan sampai antum terus-terus membawa kekeliruan. Jangan pernah berkata, ini kan udah dari dulu penamaan ini. Dari dulunya kapan? Dari nenek moyang. Itu kalau antum bilang nenek moyang, siapa nenek moyang kita? Siapa nenek moyang kita?
Nenek moyang kita seorang pelaut, akhi. Jadi bukan ulama. Itu. Makanya Nabi jelaskan nenek moyangku seorang apa? Kata nyanyi-nyanyi ini bilangnya nenek moyangku seorang pelaut. Jadi antum jangan, kalau ulama masih mending gitu, nenek moyang kita pelaut gitu. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, kita lihat. Kita masuk di pembahasannya. Apa sih makna? Mungkin antum sering dengar ayat surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Allah malaikat berselawat kepada Nabi, atau Allah dan malaikat berselawat kepada hamba. Ayat ini akhi, surat Al-Ahzab ayat 56 ini sering dijadikan pembukaan doa azan. Iya, di masyarakat kita ya. Jadi makanya antum yang pernah jadi muazin akhi, tidak ada satupun riwayat doa yang dibaca oleh muadzin sebelum dan setelah azan. Dan tidak ada riwayatnya akhi. Adapun doa setelah azan, Allahumma rabba zid da'wati tamah, itu tugas yang membacanya adalah yang mendengar, bukan antum muazin. Makanya Nabi SAW sabdakan kepada kita, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Jika kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, ucapin apa yang dia ucapkan. Setelah itu apa? Kalau ada kalimat la ilaha illallah, di antara juga kurang tepat yang kita diajarkan, langsung kebanyakan saudara kita itu membaca doa Allahumma rabba zid da'wati tamah. Dia lupakan sunnah berikutnya. Itu apa? Tumasallu alayya. Kemudian berselawatlah untuk. Jadi setelah azan kita disunahkan berselawat. Baru selanjutnya masallallahu azza wa jalla lil wasilah. Kemudian baru minta wasilah kepada Allah untukku. Fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah itu adalah sebuah kedudukan di surga. La tambaghi li ahadin illa li 'abdin min 'ibadillah wa arju an akuna anahu. Wasilah itu adalah akan diberikan kepada salah seorang di antara hamba-hamba Allah, dan aku berharap wasilah itu adalah untukku. Faman sa'ala liyal wasilah halat alaihi syafa'ah. Barang siapa yang memintakan untuk wasilah, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku. Jadi muadzin itu enggak ada doa dibaca sebelum setelah azan akhi. Tidak ada riwayatnya. Andai doa sebelum azan, setelah azan itu adalah doa muadzin Allahumma rabba zid da'wati tamah, itu doa untuk muadzin, pasti riwayatnya itu akan sampai kepada kita dari muadzin Nabi. Itu Bilal, di antaranya Abdullah bin Maktub. Justru riwayat ini, hadis ini diriwayatkan Abdullah bin Amr bin Al-As yang meriwayatkan hadis ini. Nah, lalu apa maknanya akhi? Kalau antum nanti dengar Allah berselawat kepada Allah dan malaikatnya berselawat kepada hamba, maka para ulama menjelaskan kepada kita beberapa makna. Kalau Allah yang berselawat kepada hamba, artinya pujian kepada hambanya di hadapan para malaikatnya, pensucian Allah kepada para hambanya, kasih sayangnya, kemuliaan dan keberkahan. Nah, yang akan kita kupas ada mana salawat para malaikat kepada para hamba. Tapi nanti banyak juga kaitannya dengan Allah juga berselawat kepada hambanya. Kalau malaikat yang berselawat kepada hamba, artinya doa para malaikat kepada para hamba. Jadi antum itu didoakan oleh malaikat, bukan kiai, bukan ustad. Itu. Kalau kiai sama ustad belum tentu doanya makbul, malaikat pasti makbul doanya. Dan permohonan ampunan yang mereka panjatkan kepada Allah bagi para hamba. Jadi mereka memohonkan ampun untuk kita. Sudah didoakan, dimohonkan ampun juga. Kita akan masuk siapa saja orang yang didoakan oleh malaikat. Yang pertama itu adalah orang yang tidur dalam keadaan wudu. Tidur dalam keadaan wudu. Ana singgungkan kepada antum di bab ini akhi. Perlu antum ingat, seorang muslim apapun yang dia lakukan bisa menjadi bernilai ibadah di sisi Allah. Apapun akhi yang antum lakukan, semuanya bisa jadi ladang kebaikan bagi antum. Bisa aja nanti perkara-perkara remeh antum lakukan, antum nyangka itu bukan pahalanya besar. Kita lihat contoh misalnya, mungkin antum menganggap remeh tuh nemenin istri jalan-jalan. Remeh mungkin antum mengatakan nemenin istri ke pasar. Akhi, perlu antum ingat baik-baik, nemenin istri ke pasar untuk jalan-jalan atau belanja, itu lebih Nabi cintai dibanding iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Untuk para istri minta sering diajak jalan sama suami. Kadang-kadang pelit diajak jalan gitu kan.
Nabi SAW bersabda, ini bukan hanya untuk istri antum, tapi siapapun, untuk mukmin juga, untuk muslim berlaku. Dalam hadis riwayat Al-Tabrani, Nabi SAW bersabda, wala an amshi ma akhikil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid syahra. Aku pergi dengan saudaraku yang muslim untuk suatu keperluannya. Istri antum punya keperluan, kali antum ajak teman ada keperluannya, antum minta diajak sama dia, ikut. Lebih baik bagiku dibanding iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Jadi kalau ada teman antum butuh diantar pergi, itu anterin aja, tapi jangan pernah buat syarat. Ya dia seantar, tapi, nah ini yang tapi ini nih repot nih. Minta ditraktir lah, minta inilah. Wah ini mah gak ikhlas karena Allah nih. Seorang suami nih, semakin banyak ngasih uang ke istrinya, pahala suami semakin besar. Gitu. Kita kadang-kadang sama orang lain baik nih, sama fakir miskin rajin ngasih, tapi lupain istrinya, sama istri sendiri pelit. Gitu. Antum lihat 4 tempat kita sedekah nih. Nabi jelaskan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, sallallahu bersabda diriwayatkan Abu Hurairah, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. 1 dinar yang kamu infakkan untuk membebaskan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. 1 dinar yang kau sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar yang kamu berikan untuk keluargamu. Nabi katakan a'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu berikan kepada istrimu. Jadi ngasih ke istri itu luar biasa pahalanya. Gitu. Dan seorang istri semakin banyak makan, pahala suami semakin besar. Saya sih istri rajin makan. Nabi SAW bersabda, wa ma ta'kulum ra'ataka min ta'amika laka sadaqah. Setiap makanan yang dimakan oleh istrimu, bagimu dicatat sedekah. Itu. Dan seorang suami biasanya ngambilin air siapa? Istri kan. Nabi jelaskan kepada kita, suami mengambilin air untuk istrinya, itu dicatat baginya sedekah. Subhanallah, akhi, hidup antum. Akhi, ini kalau antum kupas bab keluarga, ya Allah, ratusan macam kebaikan bisa antum dapat lewat keluarga. Bahkan seorang suami bisa derajatnya tinggi di surga gara-gara lewat istrinya. Suami itu bisa derajatnya tinggi berdekatan dengan Nabi di surga lewat istrinya. Kita kadang-kadang sama orang lain senyum, baik, ngomongnya halus sama istri, manyun gitu kan. Judas sama istri, sama orang lain lembut. Karena kenapa, akhi? Nabi SAW bersabda, khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian dan yang terbaik pada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku yang terbaik untuk istriku. Antum itu standar baik antum di sisi Allah itu dihitung sama istri loh, akhi. Sama orang lain nih, antum masih bisa jaga image. Bisa senyum, berkata lembut sama orang, sama istri. Kelihatan banget tuh antum itu di istri. Itu. Dan berbuat baik sama istri, derajat kita bisa tinggi di sisi Allah. Nabi SAW bersabda, inna aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan. Orang yang paling dekat kedudukannya kelak denganku di hari kiamat, yang paling baik akhlak. Jadi antum bertutur kata baik, lembut sama istri. Sering-sering istri bahagiain, gitu kan. Itu derajat antum tinggi loh di surga. Berdekatan dengan Nabi itu di surga. Gitu. Tuh, nih istri-istri ingetin nih suaminya kalau lagi judes. Sama akhwat lain mau lembut gitu. Sama istri yang dipari nemenin aja judes gitu. Subhanallah gitu. Itu kalau antum kupas bab keluarga, akhi, ya Allah, dari antum belum nikah. Itu. Ladang kebaikan itu luar biasa, akhi, di dalam berkeluarga itu. Ratusan jumlah kebaikan lewat keluarga. Tapi ingat nih para istri, ciri utama istri yang akan cepat masuk surga adalah betah di rumah. Gitu. Betah di rumah, akhi. Nabi Ibnu Mas'ud sampai berkata, tidak ada ibadah yang lebih besar pahalanya bagi seorang wanita setelah takwa kepada Allah selain diam di rumahnya. Seorang wanita sholat di rumah
itu lebih besar pahalanya dibanding sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Besar pahalanya itu. Nah, tapi seorang wanita meninggal duluan dibanding suaminya, akhi. Seorang istri meninggal duluan dibanding suaminya, subhanallah lebih cepat masuk surga, akhi. Tapi para istri jangan berpesan jangan nikah lagi ya gitu. Suaminya mau nikah lagi gitu. Nah, kita lanjut sini. Nah, jadi rutinitas antum, akhi, apapun bentuknya, apalagi kerja, kita memiliki banyak rutinitas, akhi. Apa aja rutinitas antum coba nih? Apa aja rutinitasnya? Hah? Apa? Makan. Nah, ini pada lapar pagi-pagi nyebut makan. Rutinitas kita ini makan, minum, tidur, berpakaian, mandi. Antum yang udah punya keluarga ini bekerja, itu istri ngurus rumah tangga dan lainnya. Ini rutinitas yang kita nggak pernah bisa lepas, akhi. Kita ambil contoh tidur misalnya. Tidur, ada orang tidur, lihat. Tidak lebih yang dia dapat dari tidurnya hanya sekedar istirahat. Tapi ada orang tidur, satu, sepanjang malam didoakan oleh malaikat. Dua, tidak bangun salat malam dapat pahala salat malam. Tiga, mau tidur dosa-dosa yang diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Keempat, kalau dia meninggal malam harinya dipastikan meninggal Islam. Kalau dia bangun tidur sudah dicatat dapat pahala di sisi Allah. Indahnya seorang muslim hidup. Nah, sekarang apa yang harus antum lakukan, akhi? Konsepnya paling penting adalah jika antum ingin semua apapun yang antum lakukan itu jadi ibadah di sisi Allah, maka pertama, jangan lupakan niatkan untuk ibadah. Harus antum niatkan untuk ibadah, apapun bentuknya. Karena hadis yang udah antum sering dengar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niatkan dia untuk ibadah, ikhlas lakukan karena Allah. Dan yang kedua, ini paling penting, teladani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap apapun yang antum lakukan. Teladani Nabi. Itu kalau antum ingin jadikan dia ibadah. Karena nanti apapun yang antum lakukan tidak diniatkan bisa saja jadi sebuah perbuatan biasa-biasa saja. Karena salah satu di antara fungsi dari niat itu adalah itu apa? Tamyizul ibadat 'anil 'adat. Itu membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Itu di antara salah satu fungsi niat. Makanya kita lihat satu persatu. Misalnya tidur. Kalau antum mau sepanjang malam didoakan oleh malaikat, jangan lupa tidur wudu. Ini perkara remeh, perkara yang sering dilupakan oleh kaum muslimin. Jangan lupa tidur wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Al-Hafiz Al-Mundhiri berkata, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang jayyid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahiru hajil asad taharakumullah. Sucikan tubuh-tubuh kalian semoga Allah mensucikan kalian. Fa innahu laisa min 'abdin yabitu tahira. Tidaklah seorang hamba itu tidur dalam keadaan wudu illa bata ma'ahu fi syi'arihi malakun, melainkan di pakaian yang dia gunakan tidur ada seorang malaikat. Jadi apapun yang antum pakai tidur ada malaikat. La yanqalibu sa'atan minal lail, tidaklah dia membolak-balikkan tubuhnya di malam hari, illa qal, melainkan malaikat itu berdoa, Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampuni hambamu karena dia tidur dalam keadaan wudu. Akhir sepanjang malam antum berdoa tidur, itu malaikat tidak mencatat apa-apa untuk kita. Jadi kalau kita tidur 6-8 jam ini catatan kita ini kosong, akhir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an talatin. Catatan pena itu diangkat untuk 3 golongan manusia. Salah satunya adalah an-naimu hatta yastayqidha, orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau antum enggak buat apa nih, kosong aja nih catatan amalan. Tetapi ketika antum tidur wudu, di sana tercatat permohonan ampun malaikat selama 6-8 jam. Dan perlu antum ingat nanti, banyaknya isi istighfar di dalam catatan amal kita, itu salah satu perbuatan nanti akan menjadikan kita itu bahagia ketika menerima catatan amal kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridu an tasurrahu
sahifatuhu falyuktir fiha minal istighfar. Barang siapa yang ingin kelak bahagia ketika menerima catatan amalnya, maka hendaklah dia isi dengan banyak-banyak istighfar. Dan adapun antum juga rajin istighfar untuk orang tua antum, itu menjadikan derajat orang tua antum diangkat di sorga. Nabi SAW bersabda, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Seorang itu diangkat derajat di sorga. Yaqul, kemudian dia bertanya, ya Rabb, anna li hadha, wahai Tuhanku, dari mana aku mendapatkan ini? Yuqal, dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena anakmu senantiasa memohonkan ampun untukmu. Antum kalau istighfar untuk orang tua pakai yang mana? Doa untuk orang tua yang mana pakainya? Hah? Pakai yang mana? Rabbi firli ya? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Antum dapat doa ini di mana? Dapat doa ini di mana? Dari TK. Antum catat baik-baik. Tidak ada satupun riwayat doa bunyinya gitu, akhir. Baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Tidak ada satupun riwayat doa bunyinya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak ada, akhir. Kok dari mana dapat? Selama ini kita diajarin di TK. Itulah repotnya kita selama ini ikut-ikutan, akhir. Jarang pernah nanya. Doa ini potongan dari 2 ayat, akhir. Itu Rabbighfirli wali walidayya, itu potongan surat 71 ayat 28. Antum buka sendiri nanti. 71-8 asli doanya, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazididz zalimina illa khasar. Surat Nuh ayat 28. Ini potongan pertama diambil Rabbighfirli wali walidayya. Potongan kedua warhamhuma kama rabbayani shaghira diambil dari surat Isra ayat 24, surat 17 ayat 24. Asli ayatnya bunyinya wahfidz lahum janahal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi sini bunyinya rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu digabunglah doanya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi doa paling komplit untuk orang tua itu antum pakai surat 14 ayat 41. Surat Ibrahim. Kalau antum udah punya anak pakai 40-nya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jadi antum yang punya anak, hati-hati ngajarinnya. Nanti anak-anak menyangka itu doa asli, seperti itu lapasnya ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sementara tidak ada satu pun lapas doa bunyinya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kekeliruan-keliruan yang sudah dipelihara gitu kan. Dari dulunya. Udah, kita lanjutkan. Jadi lalu apa yang harus antum lakukan? Yang kedua, jangan lupa berniat bangun salat malam, akhi. Jadi kalau antum udah tidur, niatkan bangun salat malam. Kalau antum berniat bangun salat malam, gak sempat bangun salat malam, udah dicatat dapat pahala salat malam. Ini indahnya, akhi. Niat ini. Karena itu Nabi SAW bersabda, diriwayatkan Abu Darda yang diriwayatkan Nasai Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dan Ibnu Hibban juga dalam sahihnya. Nabi SAW bersabda, man ata firasyahu, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, wa huwa yanwi an yaquma yusalli minal lail, lalu dia berniat untuk bangun salat malam, fa ghalabathu aynahu hatta asbaha, lalu dia tertidur sampai dengan waktu subuh, kutiba lahu ma nawa, Allah catat sesuai dengan niatnya, wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbi azza wa jalla, dan tidurnya itu adalah sedekah Tuhannya untuknya. Ini luar biasanya, akhi. Antum jangan lupa niat. Jangan lupa niat. Tapi jangan niat bangun pipis tidur lagi, enggak gitu. Niat bangun salat malam. Kalau antum udah ketiduran, Allah jadikan antum pahala. Dan kalau antum mau sebelum tidur nanti diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, jangan lupa baca doa ini. Doa sebelum tidur. Dihafal yang mana? Yang panjang apa pendek? Yang pendek gitu. Udah pendek, banyak 5 apa 6 doa sebelum tidur dihafal. 1 aja. Antum jangan jadi orang minimalis. Doa sebelum tidur itu banyak. Kalau antum lihat Nabi sebelum tidur, ya Allah bacaannya. Beliau baca pertama apa? As-Sajdah. Nambah dengan Al-Mulk. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Lalu beliau baca ayat kursi, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ingat kalau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas caranya gabungkan 2 telapak tangan, tiup baru baca. Ini jangan keliru, jangan dibaca dulu baru tiup. Kebanyakan baca dulu baru tiup. Yang baca dulu baru tiup nggak pernah baca dalilnya gitu. Jadi wa jama' kaffai dijelaskan Aisyah. Karena Nabi SAW idza awa ila firasy. Nabi kalau berada di tempat tidur jama' kaffai, kemudian beliau menggabungkan 2 telapak tangannya. Tsumma nafata fihima,
kemudian beliau meniup di kedua tangan, tsumma qara'a fihima, kemudian beliau membaca di kedua tangan ini Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu juga beliau membaca beberapa doa. Ada doa-doa. Satu ini gampang antum hafal. Lihat di halaman 3 akhir. Doa yang di bawahnya. Yang diriwayatkan Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firasyih." Barang siapa yang membaca ketika dia beranjak ke tempat tidurnya. Doanya ini gampang nih, antum dengar sekali aja hafal nih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dengan antum baca doa ini, maka Nabi jelaskan, kata Mi'syar, khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri, maka dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, kali ini kan gampang antum hafal doanya. Lalu kalau antum mau ketika bangun tidur sudah dicatat dapat pahala, kalau meninggal malam harinya dipastikan meninggal dalam keadaan Islam, maka baca doa yang di atas. Yang diriwayatkan Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Gulam, idza awaita firasyaka fatawadda ud'aka lis-salah." Ya gulam, kata beliau, apabila engkau hendak tidur, maka wudulah seperti wudu mau ketika mau salat. Tsumma taji' ala shikkikal ayman. Semua berbaringlah di atas lambung yang sebelah kanan. Waqul, kemudian baca. Ini doanya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kalau antum baca doa ini, udah hafal apa belum doanya nih? Udah hafal apa belum? Ya Allah, gitu antum. Jangan makanya pakai yang pendek doang, taunya yang pendek aja. Bismillahirrahmanirrahim. Amutu ahya. Nambah dikit apa? Ini antum tempel dekat tempat tidur tuh. Masa setahun baca enggak hafal-hafal gitu. Nabi jelaskan ini. Idza mutta fi lailatika mutta 'alal fitrah. Kalau kamu meninggal malam harinya, kamu meninggal dalam keadaan Islam. Wa idza asbahta asabta ajra. Kalau kamu bangun tidur, dicatat dapat pahala. Subhanallah. Ini indahnya hidup seorang muslim. Bahkan kalau antum tidur dalam keadaan wudu, itu salah satu penyebab doa kita dikabulkan oleh Allah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yabitu ala dzikrin tahira." Tidaklah seorang muslim itu tidur dalam keadaan zikir dan suci. Fayata'arru minal lail. Lalu dia bangun pada suatu malam. Fayas'alullah khairan minad dunya wal akhirati illa atahu iyyah. Lalu dia meminta untuk kebaikan dunia dan akhirat, melainkan Allah pasti memberinya. Coba antum buka di halaman 4. Lalu kita lihat. Antum kalau salat malam, bangun salat malam, enggak ada yang jamin salat kita diterima, benar? Enggak ada yang jamin salat kita diterima. Tapi kalau antum baca doa ini sebelum ketika bangun tidur, dipastikan salat antum diterima, dan kalau berdoa doanya pasti makbul. Antum lihat doa ini yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'arra min al-laili faqal." Barang siapa yang bangun pada suatu malam, ini mirip dengan doa sebelum tidur tadi, lafaz-lafaznya mirip, cuma tinggal ubah posisi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar
wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian ditambahkan dengan kalimat Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku. Au da'a, atau dia berdoa apa saja, ustujiba lahu, doanya diijabah. Fa iza tawadda wa shalla, kalau dia wuduk kemudian salat, qubilat salatuhu, salatnya diterima. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Ini antum jangan lupa baca doa ini. Ini lapas-lapasnya gampang. Jadi ketika antum bangun tidur, silahkan ketika antum bangun tidur, sunnahnya kalau bangun tidur adalah pertama kita bangun langsung duduk. Disunnahkan duduk, kemudian usap muka dengan tangan. Lalu baca berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baru antum baca doa ini. Antum disunnahkan juga kalau bisa keluar rumah, noleh ke atas, lalu membaca surat Ali Imran 10 terakhirnya. Ayat Ali Imran di 10 terakhir dari surat Ali Imran. Jadi Nabi itu kalau mau tidur, sebelum tidur itu banyak doanya. Kita baru dekat tempat tidur udah tidur. Nah, itu akhi. Dari 18 golongan ini akhi, Anda nggak bisa singgung karena antum semuanya. 8-nya itu dikasih kepada orang yang sholat jamaah, yang rajin ke masjid. Orang yang rajin ke masjid itu, bayangkan antum didoakan 8 tempat oleh malaikat. Itu yang menyebabkan orang yang rajin ke masjid itu bisa dipastikan meninggal husnul khatimah. Kapan saja antum didoakan malaikat. Anda singgungkan antum, kita lihat yang nomor 4 Nomor 4 ke belakang, sisanya nanti antum pelajarin sendiri. Di halaman 5. Yang didoakan oleh malaikat yang pertama adalah orang yang duduk nunggu salat. Jadi kalau antum duduk nunggu salat, datang setengah jam, 1 jam sebelum azan, ibu-ibu di rumah udah siap untuk salat gelar sajadah. Selama antum duduk nunggu salat itu, antum didoakan oleh malaikat dan dicatat seperti orang yang sedang salat. Nabi SAW bersabda, diriwayatkan Abu Hurairah dari Imam Muslim, ahadukum ma qa'ada yantaziru salata fi salatin. Salah seorang di antara kalian duduk dalam rangka menunggu salat fi salatin, dicatat seperti orang yang sedang salat. Tad'u lahul malaikatu ma lam yuhdis tad'u lahul malaikah. Selama dia tidak batal, malaikat berdoa untuknya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah dia. Selama antum duduk. Tapi ingat syaratnya duduk nunggu salat, bukan duduk sambil update status, akhi. Duduknya nunggu salat, gitu. Selama antum duduk nunggu salat. Nah, ini luar biasa, karena itu Ibnu Battal rahimahullah beliau berkata ketika mensyarah hadis ini, jika kalian termasuk orang yang banyak melakukan dosa dan ingin dosa kalian dihapus tanpa rasa capek, sering-seringlah duduk menunggu salat agar kalian mendapatkan permohonan ampun dari malaikat. Karena permohonan ampun malaikat adalah doanya dikabulkan. Yang antum duduk nunggu salat. Berlomba-lomba segera menuju masjid, itu pahalanya luar biasa. Antum buka di halaman 6-nya. Nabi SAW sampai bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Kalau seandainya manusia mengetahui besarnya pahala yang ada dalam panggilan azan dan saf pertama, dan mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan undian, maka mereka pasti akan mengundinya. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi. Seandainya mereka tahu besarnya pahala akan bersegera menuju masjid, maka pasti mereka akan berlomba-lomba. Walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka tahu besarnya pahala yang ada di dalam salat isya dan salat subuh, maka sungguh mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Habwan asli kalimatnya maknanya adalah
jalan di atas pantat. Kalau bahasa kita apa? Ngesot. Itu makna habwa. Dan kalau kita ke masjid, ini bagian dari keutamaan masjid. Allah itu bahagia kalau antum datang ke masjid. Allah itu bahagia kalau antum datang ke masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tawattana rajulun amman sajda lis-salati wa dzikri." Tidaklah seorang senantiasa mendatangi masjid untuk salat dan berzikir, illa tabassbasallahu ta'ala ilaihi kama yatabassbasu ahlul ghaib wa ghaim idza qadima alaihim. Kecuali Allah berbinar-binar kepadanya seperti keluarga seorang yang pergi lama berbinar-binar manakala orang tersebut pulang. Itulah biasanya, akhi, kalau antum pun ini. Dan nanti di padang mahsyar, akhi, Allah akan menyuruh di tengah-tengah makhluk padang mahsyar, aina jirani, aina jirani, aina jirani. Mana tetanggaku, mana tetanggaku, mana tetanggaku. Malaikat lalu berkata, ya Rabb, siapa yang layak menjadi tetanggamu? Maka Allah berfirman, aina ummarul masajid, di mana orang-orang dulu di dunia memakmurkan masjid. Akhi, enggak mungkin Allah akan mengazab tetangganya. Enggak mungkin Allah akan mengazab tamunya. Antum ke masjid itu tamu Allah. Enggak mungkin Allah akan mengazab orang yang menjadikan Allah itu bahagia. Ini luar biasanya ke masjid itu, akhi. Maka Nabi SAW bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Bagian bumi suatu negeri yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaqwa. Bagian bumi suatu negeri yang paling Allah murkai adalah pasarnya. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Itu, akhi. Jadi kalau antum malas ke masjid, itu tanda nyata antum itu benci kepada apa yang dicintai oleh Allah. Dan kalau antum lebih bahagia di pasar, berarti antum senang di tempat yang dimurkai oleh Allah. Makanya ibu-ibu jangan terlalu betah di pasar ini. Gitu. Kita kalau di pasar senang, bahkan bilangnya cuci mata, pas sampai masjid ngantuk. Gitu. Apalagi hari Jumat, ya Allah, kalau antum kupas bab hari Jumat, luar biasa keutamaan hari Jumat. Banyak kaum muslimin lalai. Iblis itu kalau hari Jumat itu kerja keras, akhi. Itu. Anda singgungkan antum ini, maupun antum lakukan 5 amalan ini pada hari Jumat. Kalau antum lakukan 5 amalan hari Jumat, setiap langkah kaki yang antum langkahkan dari rumah menuju masjid dicatat pahala puasa dan sholat malam selama 1 tahun. 1 langkah. Hadis ini dari Aus bin Auf Tsaqafi radhiyallahu anhu, dari Abu Dawud, Tirmizi, Nasi Ibnu Majah dan Imam Ahmad, dan hadis ini sahih. Itu. Nah, antum lakukan 5 amalan hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala yaumal jum'ati wa ightasala." Barang siapa mandi janabah hari Jumat. Ya, nanti disunahkan mandi janabah. Antum yang kerja, mandi dulu, niatkan pagi itu mandi janabah sekali, mandi Jumat sekali. Ya. Mandi Jumat. Yang kedua, tsumma baqara bataqara, bersegera ke masjid. Jadi anjurkan segera ke masjid. Antum suka telat datang ke masjid, itu termasuk orang yang ditelatkan masuk surga. Gitu. Yang kedua nih, segera ke masjid. Yang ketiga nih, ini kunci yang ketiga nih. Wa masya walam yarkab, jalan kaki tidak naik kendaraan. Suruhnya jalan kaki tidak naik kendaraan, akhi. Itu. Ya Ustaz, rumah kita jauh, gimana? Tuntun kendaraannya. Kalau ditanya nanti kempes ban Pak, enggak, lagi cari pahala gitu. Atau antum parkir agak jauh jalan ke masjidnya. Karena Nabi tegaskan wa masya walam yarkab, jalan kaki enggak naik kendaraan, akhi. Orang dalam bahasa Arab antum bilang masya aja cuma udah jalan kaki udah selesai. Tapi Nabi tekankan walam yarkab, tidak pakai kendaraan. Yang keempat, wadana minal imam, duduk dekat ke imam. Kita enggak, udah datang lebih awal, nyarinya di mana Pak? Pojokan, nyari senderan, pas khutbah tidur. Makanya iblis kerja keras hari Jumat. Yang kelima nih, fastama walam yalgu, dia dengerin khutbah tidak berbuat sia-sia. Nih antum lakuin 5 amalan ini, Nabi sabdakan, kana lahu bi kulli khutwatin yaqtuha minal baiti ilal masjid. Setiap langkah kaki yang ia langkahkan dari rumah menuju masjid, ajru amali sanatin, dicatat pahala puasa selama, dicatat pahala beramal selama 1 tahun. 1 langkah. Pahala apa?
ajru siyamiha wa qiyamiha, pahala puasa dan sholat malamnya. Satu langkah. Kalau dari rumah antum menuju masjid itu ada 100 langkah, berarti antum dicatat pahala puasa dan sholat malam selama 100 tahun. Makanya nanti kalau beli rumah, jangan beli rumah dekat masjid. Belinya agak jauh dikit. Gitu. Pahala antum besar, akhi. Kita kan maunya dekat-dekat masjid rumahnya. Yang repot udah dekat masjid, rumahnya sholatnya di rumah lagi gitu. Gitu. Antum melakukan 5 amalannya, luar biasa nih. Lalu siapa lagi yang kedua didoakan malaikat? Selanjutnya yang kedua didoain malaikat orang yang berada di shaf pertama. Antum usahakan belajar di shaf pertama. Ini udah milih datangnya awal, milihnya bagian belakang lagi. Makanya nggak boleh antum dahuluin orang. Kadang-kadang kita di masyarakat kita nih, orang-orang yang jalan ke masjid, shaf kosong di belakang, silahkan Pak maju, silahkan maju. Dia di belakang. Makanya kada usul fikihnya mengatakan apa? Al-itaru fil ma'ruf makruh. Mendahulukan orang lain dalam kebaikan itu dilarang, fi ghairihi mahbub, selain itu dianjurkan. Jadi kalau kebaikan antum jalan maju. Kadang-kadang malas ke depan, silahkan maju Pak, silahkan maju. Dia di belakang. Nggak dianjurin, antum pokoknya maju ke depan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil awwal." Sungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk orang yang berada di shaf pertama. Itu. Itu adalah malaikat. Lalu selanjutnya itu yang ketiga untuk orang yang berada di shaf sebelah kanan. Jadi makanya kita disunahkan kalau bisa itu antum milih shafnya itu sebelah kanan duluan. Itu. Kadang-kadang kita cuek, tidak tahu milihnya. Pokoknya sini aja dapat. Pilih sebelah kanan. Antum dapat lagi selawat dari malaikat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk orang yang berada di shaf sebelah kanan. Imam Nawawi berkata, bab dianjurkan sholat sebelah kanan imam. Besar nih, nanti udah doain. Udah datang lebih awal, dapat shaf pertama, pilih sebelah kanan. Udah antum kalau pilih sebelah kiri, antum dapat cuma pertama aja, tidak dapat lagi yang kedua. Berarti penuhin dulu sebelah kanan. Iya, penuhin dulu sebelah kanan. Kita dianjurin bercepat-cepat pilih shaf sebelah kanan. Lalu selanjutnya diantara yang di dalam malaikat itu adalah orang yang menyambung shaf. Akhi, kalau antum lagi salat jamaah shaf kita tidak nyambung, kita kehilangan 10 kebaikan. Gara-gara nggak nyambung shaf. Nanti anda kupasin apa ini? Mana aja kebaikan kalau anda menyambung shaf. Tapi udah satu nih, Nabi SAW bersabda, Innallaha malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk orang yang menyambung shaf. Masyarakat kita ini Masya Allah, itu sulit diatur shafnya. Apalagi di masyarakat kebanyakan kita. Udah puluhan tahun shafnya jarang-jarang. Itu. Lihat aja di berbagai masjid kan. Itu. Disuruh rapat nggak mau. Itu masyarakat kita. Tapi paling ngaku paling cinta Nabi. Gitu. Tapi disuruh ngerapetin shaf aja nggak mau. Bayangin antum didoain malaikat udah nggak mau. Lalu apa? Siapa lagi yang didoakan malaikat? Itu. Nanti anda singgung antum pas acara itu sekalian biar banyak lebih ngerti. Orang yang sholat subuh dan asar berjamaah, antum didoakan lagi malaikat. Yang tadi anda singgungkan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yatamuna fi salatil fajr wa salatil asr. Para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kalian, dan mereka berkumpul saat sholat subuh dan sholat asar. Tsumma yarjul ladzina batu fikum fa yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian malaikat yang menjaga kalian naik ke atas hingga Allah bertanya kepada mereka dan dia lebih mengetahui keadaan para hambanya. Kaifa taqtum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Fayaqulun, mereka menjawab, taraknahum hum yusallun wa atainahum hum yusallun. Kami datang tinggalin mereka. Mereka lagi salat dan kami datang mereka juga lagi salat. Maka mereka berkata, Allah, dalam riwayat lain, Allah maghfirhum yaumiddin. Ya Allah, ampuni mereka kelak di hari kiamat. Antum didoain malaikat kalau salat subuh. Lalu siapa lagi yang didoakan oleh malaikat? Yaitu selanjutnya itu adalah yang mengucapkan amin bersama imam.
Nah ini kaidahnya akhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah kalau Bukhari dan Muslim. Kita lihat hadis yang di bawah, ana ambilin beberapa hadisnya aja. Idza qala al-imamu, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Jadi kalau imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka hendaklah kalian membaca amin. Fa innal malaikata taqulu amin. Karena malaikat juga mengucapkan amin. Wa innal imama yaqul wal imam yaqulu amin. Imam juga membaca amin. Jadi ini gabungan nih, kita makmum baca amin, imam baca amin, malaikat juga baca amin. Apabila fa innahu man wafaqahu qawluhu qala al malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apabila ucapan amin kita bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat yang ada di langit, maka dosa-dosa kita yang dulu diampuni. Itu. Lalu kapan lagi antum didoakan oleh malaikat? Selanjutnya itu kalau duduk menunggu sholat setelah sholat. Biasanya kan kita lakukan antara maghrib dan isya. Diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdith. Malaikat akan senantiasa berdoa untuk salah seorang di antara kalian selama dia duduk di tempat salatnya dan selama dia tidak batal. Allahumma firlahu wa marhamhu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Ini akhi, antum kalau salat jamaah itu paling tidak antum didoakan di 8 tempat oleh malaikat. Malaikat inilah kelak akan datang kepada antum di detik-detik sakaratul maut akhi, untuk memberikan antum kabar yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Antum buka surat 41 ayat 30. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Jadi mereka innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, malaikat akan turun di titik-titik sakaratul maut kepada. Lalu malaikat itu berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Kenapa malaikat mengatakan jangan takut? Karena setiap orang yang akan meninggal dunia itu dilihat malaikat, dilihat neraka dan sorga. Dia takut, dia termasuk penghuni neraka. Malaikat menghiburnya, jangan takut. Wa la tahzanu, jangan sedih. Kenapa malaikat mengatakan jangan sedih? Karena setiap orang yang meninggal dunia itu akan kebayang anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, dan hartanya akan dibagi warisan. Lalu dia sedih kalau terjadi masalah dengan anaknya. Tapi malaikat berkata jangan takut, jangan sedih. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Kami akan menjadi penolongmu, penjaga anakmu, keluargamu, istrimu selama mereka di dunia, dan nanti kami akan menjadi penolongmu kelak di hari kiamat. Maka dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan tersenyum. Nah, ini istiqamah, orang istiqamah. Lalu terakhir anda kepaskan pada antum akhi, rajin-rajin sedekah di waktu subuh. Ini waktu sedekah yang sering dilupakan oleh kaum muslimin. Subuh ini memiliki banyak keistimewaan. Anda kupaskan antum bab berkah subuh, subhanallah. Luar biasa berkah waktu subuh. Salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Ma min yawmin yusbihu ba'du fi illa malakan yanzilan." Tidaklah sehari pun di mana pada pagi harinya atau di waktu subuh seorang hamba berada padanya, melainkan ada 2 malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, yang satu berkata, Allahumma ati mumfikan khalafan. Ya Allah beri ganti yang berinfak. Jadi kalau antum sedekah di waktu subuh di pagi hari itu didoakan oleh malaikat. Wa yaqulul akhar, yang satu berkata, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah hancurkan yang kikir. Makanya akhi, setiap kali antum ke masjid di waktu subuh, bawa uang, masukkan ke kencelengan, masukkan ke ini masjid setiap subuh tuh. Atau antum di rumah setiap subuh itu masukkan ke kencelengan setiap subuh, nanti udah kekumpul jangan diambil lagi gitu kan, gitu kan. Udah kumpul diambil lagi gitu. Kasih ke orang lain akhi. 1000 ya antum sedekahin setiap subuh, jauh lebih besar pahalanya dibanding 30.000 yang antum sedekahkan setiap bulan. Kok bisa? Kalau antum 1000 sehari sedekah, biasanya kan lebih ikhlas, benar? 1000 sehari kan lebih ikhlas gitu kan, dibanding 30.000 sekali sebulan.
Kalau 30.000 sekali sebulan, pegang 30.000 sedekahin berat. Mau masuk kotak, nggak jadi masuk gitu gini. Gitu. Itu berat sedekahnya. Bisa beli bakso beberapa mangkok gitu kan. Ya kan minus 30.000. Tapi kalau 1.000 sehari ringan akhi. Dan yang paling penting antum dapatkan pahala adalah sedikit tapi rutin lebih dicintai oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari kalam Al-Bukhari dan Muslim, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah sedikit tapi rutin. Rutin aja sedekah kalau 1.000. Makanya kami di Jakarta, akhi. Karena di Jakarta itu kelola rumah bekam gratis. Itu. Pasien kami itu minimal 800 sebulan. 800 sampai 1.000, kadang-kadang lebih. Kami kelola dari sedekah subuh ini. Akhi. Jadi semua pasien itu kami anjurin datang itu ke bekam bawa sedekah subuh. Ini kalau antum rutin akhi buat itu sedekah subuh, buat program. Terutama antum sebanyak ini yang udah kenal sunnah, akhi. Kita itu sekarang masalah kita. Ikhwah yang kenal sunnah ini kurang berbaur dengan masyarakat. Jangan anggap diri antum itu eksklusif, gak boleh, akhi. Ini dakwah Nabi dan dakwah salafus saleh. Antum sering-sering coba adakan sunatan masal, sering-sering adakan sembako. Ada di antara masyarakat kita mungkin kenal kita lewat itu. Jangan hanya kita dikenal dikit-dikit kita membid'ahkan, ini juga enggak ini. Tidak setiap orang itu bisa antum tuduh pelaku bid'ah. Ada yang melakukannya karena enggak ngerti. Ada yang kita bisa sentuh itu lewat kita berbuat baik kepada mereka. Gitu. Ada mungkin kita sentuh dia kenal sunnah itu gara-gara dia melihat orang-orang selama ini yang menerapkan sunnah Nabi di dalam kehidupannya. Itu mereka itu baik, santun. Jangan hanya antum kalau ketemu orang salaman dengan teman-teman sama jenggotan di atas mata celana dan semata kaki itu kurang baik, akhi. Siapapun antum tetap tegur sapa, salaman. Karena ada kalanya orang itu masuk dakwah kita itu karena kelemah lembutan kita, kemauan kita bergaul. Jangan setiap apa mereka lakukan itu langsung kita tuduh. Tanyain dulu. Ada yang melakukannya karena nggak tahu. Karena alias ajaran nenek moyang gitu. Ya kita sekarang mau gimana gitu kan? Oh dia puluhan tahun diajarkan seperti itu sama kiainya sama ini, antum datang anak baru muda gitu, anak-anak kicit-kicit, makanya pada bilang apa? Tahu apa kamu? Gitu. Ya wajar gitu. Makanya sekarang akhi, antum yang udah kenal sunnah ini, kami sekarang banyak anjurkan pada para jamaah, coba sentuh masyarakat lain lewat program-program sosial. Itu antum bisa adakan apa? Sunatan masal, rencanain, jadikan ini sebagai basis. Mungkin nanti berapa ini berikutnya antum bisa bagi sembako. Nanti kalau antum mau bagi sembako apa sunatan masal silahkan. Atau antum misalnya ke masjid-masjid kepingin bagi Al-Quran silahkan, akhi. Karena di Jakarta itu banyak ngirim Al-Quran ke berbagai daerah. Al-Quran Iqra itu kami kirim ke berbagai daerah. Antum kalau ada masjid-masjid TPA yang butuh-butuh Iqra silahkan. Antum bisa kontakkan. Kami ngirim memang fokus untuk pengiriman para dai. Nanti kalau antum mau acara bagi sembako beras berapa, atau antum misalnya buat untuk cek darah lainnya, kerjasama, akhi. Siapa di antara teman-teman yang dokter-dokter udah kenal, coba sunnah, coba gabungkan kekuatan apa yang ada ini untuk kita lebih sentuh kepada masyarakat. Jangan jadikan diri antum eksklusif dengan lainnya. Itu justru menjauhkan masyarakat ini dari dakwah yang dakwah tauhid. Baru secara bertahap kita ingatkan kepada mereka tanpa menuduh mereka macam-macam. Ingatkan antum selalu perbedaan-perbedaan yang kalau ada ikhtilaf jangan terlalu disinggung kepada mereka. Banyak yang sunnah yang mereka enggak tahu. Jangan gara-gara satu ikhtilaf sementara para ulama pun ikhtilaf itu menjadikan mereka jauh. Itu. Ajarkan mereka agar makan dengan tangan kanan. Itu, berjamaah di masjid. Ini yang kita nggak mungkin akan berbeda kan? Sebab apapun mau disuruh untuk makan dengan tangan kanan, membaca bismillah dan lainnya, itu mau mereka. Gitu. Sentuh mereka dengan perkara-perkara gini. Karena masyarakat awam itu lebih gampang disentuh dengan yang sifatnya itu sosial. Antum coba mulai bergerak dari seperti ini. Nanti kalau antum mau bagi sembako, misalnya beras atau apa, jadiin coba program bulanan atau program berapa bulan sekali.
Antum buat juga program untuk menyentuh anak-anak yatim, atau misalnya mereka yang kurang mampu. Antum membantu para anak yatim dan para janda, itu luar biasa pahalanya. Tapi jangan janda muda gitu kan. Janda muda ini repot. Nabi SAW bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal miskin. Membantu kehidupan para janda dan orang-orang miskin kal mujahid fi sabilillah. Pahalanya itu seperti orang jihad di jalan Allah. Awil qa'imil lail as-sa'imin nahar. Puasa, rajin salat malam dan puasa di siang hari. Subhanallah, akhi. Sisihkan sebagian rezeki antum untuk perkara-perkara seperti ini. Akhi, nanti kalau antum pelajari bab-bab faktor-faktor yang paling mempercepat orang itu masuk surga, ternyata selalu faktornya itu dari orang lain. Ingat ya, jalur tercepat masuk surga itu selalu membutuhkan orang lain. Dan kalau antum pelajari bab pelipat gandaan pahala kebaikan, rata-rata kebanyakan lewat orang lain. Istri pingin cepat masuk surga lewat mana? Suami. Suami mau cepat masuk surga lewat mana? Lewat istri apa ibu? Lewat ibu, akhi. Bukan lewat istri. Kebalik kan? Lewat ibu, akhi. Itu bukan lewat istri itu. Itu lewat ibu. Itu kita dari orang lain, akhi. Antum kepingin dapat pahala haji, pahala jihad, rajin sholat malam, bantu orang lain, akhi. Bantu orang lain. Itu besarnya pahala. Coba juga antum lihat nih. Lagi pula antum ingat, lebih besar pahala minjamkan uang dibanding pahala sedekah. Sekali lagi, lebih besar pahala meminjamkan uang dibanding sedekah. Kok bisa, Ustaz? Coba lihat sekarang. Ini. Di antara kaidahnya apa? Inna azamal jaza ma'azamil bala. Besarnya pahala tergantung dari besarnya cobaan atau ujiannya. Kita lihat coba. Kalau antum sedekah, biasanya jumlah gede apa besar? Biasanya kecil kan? Kalau sedekah biasanya kecil. Kalau minjemin uang biasanya besar, akhi. Kalau antum sedekah, udah keluar sedekah, hati kita plong. Iya benar ya? Keluar selesai plong. Tapi kalau minjemin uang, apa tantangannya? Baliknya sulit. Benar gak? Ditelepon gak nyambung, didatangin gak ada, pas ketemu pura-pura gak kenal. Berat. Apalagi saat itu antum masih butuh. Wah, lagi butuh-butuh banget nih. Dalam kondisi seperti ini hati-hati, akhi. Ketemu teman muka manyun aja gitu. Kenapa sih muka manyun? Iya ini, akhi ini minjam uang, cerocos antum ceritain. Antum udah gosip, ya kan? Pahala antum diambil sama dia. Ini duit belum balik, pahala udah hilang dulu. Pahala udah hilang dulu. Iya kan? Pahala udah hilang dulu, antum gosip ceritain dia nih. Oh gini kemarin datang ke rumah gini. Antum udah gosip, akhi. Iya kan? Itu ya. Makanya apa yang harus antum lakukan agar antum semangat minjemin uang pada orang lain. Nabi SAW bersabda, inna salafa yajri majra sarti sadaqah. Pinjaman itu setengahnya dihitung sedekah. Jadi berapapun antum minjemin 1 juta, setengahnya dihitung sedekah, akhi. Jadi kalau dia balik setengah, alhamdulillah gitu. Setengahnya udah itu sedekah. Gitu kan? Gitu. Lalu apa Nabi sabdakan? Nih poin yang paling antum ingat nih. Nabi sabdakan, man anzara mu'siran, barang siapa yang memberikan penundaan pembayaran hutang orang yang kesulitan bayar hutang, falahu bikulli yaumin mithlu sadaqatun qabla an yahillad dain. Setiap hari dihitung sedekah sejumlah uang yang dia pinjamkan sampai utangnya lunas. Tiap hari, akhi. Antum pinjamin uang 1 juta ke teman. Itu. Kapan dibalikin? Bulan depan. Bulan depan. Tahu tuh nggak balik-balikin. Ternyata dia lagi kesulitan uang. Bilang sama dia, akhi balikin tahun depan aja lah. Berjalan kan tahun depan. Berarti antum setiap hari dihitung sedekah 1 juta.
Udah sampai tahun depan, bilang sama dia, alhamdulillah akhi, tahun ini lewat antum ini ana bisa sedekah 365 juta. Uang yang 1 juta itu saya ikhlasin untuk antum. Mau pinjam uang lagi enggak? Nah udah, bayangin antum dihitung sedekah setiap hari 1 juta akhi. Pernah ngerasain sedekah 1 juta sehari? 100.000 aja berat gitu kan. Apalagi itu akhi caranya. Antum daripada uang ngedon di bank gitu kan. Tapi di antara yang minjemin uang, ada yang jujur balikinnya. Yang jujur balikin antum benar-benar kerjasama sama dia. Karena Nabi SAW bersabda, fa idza haladain fa antar. Kalau dia mau bayar utang, ditunda lagi pembayaran utangnya. Nah, datang pada antum. Anda mau balikin uang sesuai janji. Jujur orang balikin uang. Kalau dia jujur orangnya, antum tanya dia, masih butuh nggak uangnya? Ya kalau dia sebenarnya sih masih butuh, kan anda udah janji. Udah antum pakai aja dulu uangnya, nanti kalau lapang baru ganti. Kalau antum bisa berkata gini, Nabi sabdakan, fa idza haladain fa anzarahu. Kalau dia mau bayar utang, ditunda lagi pembayaran utang, dicatat setiap harinya 2 kali lipat sedekahnya. Subhanallah. Udah antum rajin-rajin minjemin uang kepada orang lain. Cari yang kurang mampu pinjamin uang. Gitu. Udah kita cukupkan, udah siang. Nah, persiapan udah siang. Ada pertanyaan sebelum ditutup, Pak? Ada pertanyaan? Udah enggak, nanti aja tanya jawab lah di sana. Siangnya ya, biar cepat. Anda cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.